Welcome back to my YouTube. Ya Allah, belum juga sayang. Hai teman-teman, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Thanks untuk kamu yang udah datang ke video ini lagi-lagi. Dan tolong untuk kamu yang belum subscribe channel ini, untuk subscribe dulu channel ini. Karena subscribe itu gratis guys. Dan jangan lupa, jangan lupa juga untuk share, comment, and like this video. Thank you. Aku tuh mau ngabarin ke kalian bahwa di Indonesia kita ini ada berita yang lagi heboh-hebohnya dan ini tuh terus berbuntut ke yang lainnya guys. Dan ini tuh patut kita pikirkan juga. Kenapa? Karena yang pertama ini mengenai hukum di negara kita. Oke, kita langsung ke videonya. Untuk judulnya mungkin ini tuh bisa dibilang 2 Kapolda di Indonesia, ya jelas di Indonesia, dipecat. Bukan dipecat sih, mungkin kayaknya turunin jabatannya gitu, jadi ya dari sini ke sini gitu, ke sini kayak gitu. Dan alasannya kenapa sih? Ini berhubungan juga dengan berita sebelumnya dari kepulangannya Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kenapa sih? Maksudnya apa hubungannya Imam Besar FPI tersebut dengan dipecatnya atau diturunkannya jabatan dari 2 Kapolda di Indonesia ini? Karena di antara kita juga nggak semuanya tahu ini Kapolda mana aja sih yang diturunkan jabatannya atau dicopot jabatannya. Yang pertama adalah Kapolda Metro Jaya. Terus yang kedua adalah Kapolda Jawa Barat. Dan alasannya berhubungan dengan Imam Besar FPI tersebut. Jadi kenapa 2 Kapolda tersebut bisa dipecat oleh Kapolri? Alasannya karena beliau-beliau ini tidak bisa menjaga atau menertibkan protokol kesehatan yang sekarang sedang ditegakkan di Indonesia karena adanya pandemi corona. Mereka ini, si Kapolda ini tuh tidak melaksanakan perintah dari atasannya Kapolri. Dan Irjen Nana Sujana ini sudah digantikan posisinya oleh Irjen Fadil Imran. Dan Irjen Nana Sujana sekarang menjadi koordinator ahli Kapolri. Dari Kapolda menjadi Kapolri, bukannya itu naik ya? Ya oke lah, intinya mungkin diturunkan jabatannya. Selanjutnya untuk Kapolda Jawa Barat sekarang ini dipegang oleh Irjen Ahmad Dopiri. Ingat ya guys. Dan kalau misalkan nanti ada di ulangan itu kalian sudah tahu karena dari video ini. Jadi kalian harus makasih sama aku. Mungkin di antara kita sekarang ini tuh menganggap bahwa pandemi corona itu udah nggak penting lagi dan udah tidak ada. Tapi sebenarnya nggak kayak gitu loh. Jadi Kapolri aja tuh masih memperhatikan dan masih menegak tegas menangani dengan tegas itu apa ya? Ya pokoknya sampai Kapolri aja tuh memecat Kapoldanya karena tidak memenuhi perintah dari beliau. Makanya untuk kalian ecek kalau pergi kemana-mana yang berkerumunan dan tempat umum itu harus menggunakan masker. Dan juga kalian juga harus jaga kesehatan, cuci tangan, mandi setiap sehari ya 3 kali lah. Nggak usah juga 3 kali sih. Dari sudut pandang aku nih yang lebih menariknya ya, dari sudut pandang aku gitu ya, bahwa hukum di negara kita ini kayaknya ada sedikit mungkin kemajuan gitu. Karena kenapa? Mungkin bagi beberapa orang ini dianggap sepele gitu kan, tapi dijalankan dengan tegas gitu oleh Kapolri. Dan alasannya nggak tahu ya, ini murni karena penegakan hukum ataukah emang ada urusan politik di sebelah sana, yang mana kita tahu kan. Tapi ya dengan adanya hal seperti ini berarti Kapolri menunjukkan sisi tegasnya gitu guys. Kalian yang bertanya-tanya, memangnya kerumunan apa sih? Kerumunan yang mana sih? Mungkin kalian masih, atau di antara kalian ada yang masih ingat bahwa beberapa waktu yang lalu itu Imam Besar FPI kan pulang tuh ke Indonesia. Dan sempat beritanya tuh kesana kemari, bahkan sampai adanya dengan Nikita Mirjani, ya itu juga berbuahnya dari sini gitu loh. Karena kepulangannya ini kan yang pertama penerbangan penerbangan tuh banyak yang di cancel, dibatalin karena berkerumunnya orang ini. Jadi
orangnya yang berkerumun tuh gak sedikit, sangat banyak. Dan bahkan katanya nih guys, nih yang menariknya, itu tuh kerumunannya ini mengalahkan kerumunan orang-orang yang menyambut orang suci Ayatullah Khomeini. Nah bayangin betapa besarnya gitu efek seorang ulama FPI ini guys. Dan yang kedua, ini tuh kerumunannya terjadi ketika anaknya dari imam besar ini, putri dari imam besar ini menikah. Nah di sini tuh terjadi lagi kerumunan. Dan yang agak uniknya juga, ini tuh Anies Baswedan, seorang gubernur DKI Jakarta, dipanggil oleh Kapolda yang baru ini mempertanggungjawabkan kenapa ada izin pernikahan. Sedangkan kan kalian tahu kan dari sebelum-sebelumnya kayak ada tuh di acara resepsi pernikahan yang tiba-tiba jadi bubar karena adanya penegakan protokol kesehatan oleh para penegak hukum, baik itu polisi maupun Satpol PP, dan banyak banget ini berita ini gitu. Dan bahkan banyak banget temen aku juga yang mereka tuh menikah tapi yang nggak bisa terlalu rame gitu loh guys. Makanya ya mungkin ini sebagai public figure yang harusnya mungkin menjadi contoh untuk menegakkannya protokol kesehatan, tidak menjalankan. Dan mungkin ini sih yang fatalnya ya, mungkin juga gitu para penegak hukum ini ingin memberikan contoh pada masyarakat bahwa mungkin hukum di Indonesia itu tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah gitu loh. Oke guys, pokoknya jangan sampai kita berpikir yang tidak-tidak. Gitu aja sih videonya ya. Terima kasih untuk kamu yang udah datang ke video ini, udah nyimak sampai akhir. Dan jangan lupa, gimana sih menurut kamu sekarang tentang berita pandemi corona yang bener-bener beritanya tuh tenggelam karena adanya artis-artis atau mungkin orang-orang biasa yang mirip dengan artis gitu loh. Oke, komen di bawah dan jangan lupa untuk share, like, and comment this video. Have a nice day, bye-bye. Nah, bye-bye. Ini tuh beritanya nggak cuma berakhir di sini, jadi mungkin nanti kita bisa ngobrol lagi dengan berita-berita lainnya yang menarik dan mungkin sedikit mengusik pikiran kita. Oke, kita lihat saja nanti.